Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa lagi dengan Bela Bangsa 1 channel. Kali ini kita membahas atau channel ini menjawab atas pertanyaan teman-teman di grup ataupun pertanyaan publik tentang apa yang dimaksud dengan UMKM Anies. Tentu jawabannya ada dalam video ini, di mana nanti akan dijawab oleh Bapak Amirullah selaku Ketua Penasehat UMKM Anies. Bapak ini didampingi oleh dua ibu, yaitu Ibu Ella dari Bandung. Beliau menempati divisi bidang usaha UMKM Anies, dan salah satunya Ibu Kamuria yang di UMKM Anies berada di divisi penjaringan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama bagaimana pemaparan para tokoh ini yang berkaitan dengan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan UMKM Anies. Marilah kita dengarkan bersama. Pak Penasehat UMKM Anies ya, Bapak. Nama Bapak? Amirullah Kadir. Ya, Amirullah Kadir. Ibu Nur Komaria, Pak. Nur Komaria, satunya di UMKM. Saya di divisi jaringan, Pak. Di sini. Kak, Ibu Haji? Iya, saya Ella atau biasa dari Bandung di divisi usaha. Iya, di usaha. Pengembangan usaha. Ada banyak pertanyaan orang-orang di luar sana, Pak, yang terutama di grup ya. Banyak sekali saya lihat pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang itu yang sudah merasa trauma dengan peristiwa-peristiwa lalu, bahwa ketika ada seorang calon ya yang ingin maju sebagai calon, pasti memberikan janji-janji yang sangat menggiurkan, walaupun pada akhirnya janji itu tidak terrealisasi. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, bahwa UMKM ini akan terjadi seperti itu. Pada akhirnya hanya janji doang. Dan bagaimana jawabannya Bapak Penasehat UMKM Anies pusat ini, dan Ibu Haji jaringan juga memberikan jawaban yang positif. Sekarang mulai dari Pak Penasehat dulu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Dalam terbentuknya UMKM Anies ini adalah tujuan kita ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya cilik, Pak. Dari mulai usaha menengah kecil sampai besar. Nah, adapun apakah Anies bisa menempati janji-janji ini? Insya Allah bisa. Karena kami ini percaya dengan adanya Pak Anies sebagai Presiden 2024, insya Allah, maka perubahan untuk kesejahteraan rakyat itu menjadi tolak ukur pertama ini sendiri. Dan kami juga UMKM Anies ini akan berupaya membuat satu jaringan-jaringan yang sinergik yang bisa memberikan manfaat
Ya. kepada khususnya usaha menengah kecil. Mungkin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menindaklanjuti dan menjawab pertanyaan dari Bapak tentang apakah bisa menepati janji-janji. Yang namanya manusia itu di awal memang seperti itu, Pak. Tapi saya yakin dengan kearifan, dengan kebijaksanaan, dan dengan sikap-sikap yang selama ini Pak Anies tonjolkan, kita sudah melihat ya jejaknya itu real, Pak. Jadi bukan hanya main-main. Kita tidak pernah janji manis seperti Formula E, JIS. Beliau tidak pernah menggaungkan di awal, tapi beliau bekerja dengan diam dan menunjukkan hasil. Kerja nyata tanpa bicara, Pak. Intinya seperti itu. Jadi kenapa kita membangun UMKM Manis Indonesia Sejahtera ini? Karena apa? Yang harus kita perbaiki untuk Indonesia yang lebih sejahtera adalah perekonomian masyarakat menengah ke bawah, bukan lagi menengah ke atas. Jadi dengan adanya ini kita harapkan perekonomian di kawasan menengah ke bawah ini terangkat, kondisi masyarakat Indonesia sejahtera menjadi Indonesia yang merdeka. Itu saja. Terima kasih. Nah, terus kalau saya lihat Jakarta ini sudah berbeda dengan Jakarta yang tempo dulu. Sudah meningkat ya. Perbedaannya sudah sangat positif ya. Jadi apakah dengan keberhasilan di Jakarta ini Pak Anies akan mampu menerapkan untuk seluruh Indonesia? Insya Allah, Pak. Karena bukti dari Jakarta itu adalah kerja nyata beliau sebagai seorang pemimpin yang amanah. Tidak pernah janji-janji manis dan tidak pernah menjanjikan apapun, tapi memberikan bukti yang nyata. Seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Ibu Haji? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali yang mungkin ditanyakan oleh seluruh UMKM di seluruh Indonesia. Nah, di sini jawaban dari Pak Penasehat dan juga dari yang sudah sangat bagus sekali. Nah, di sini saya menambahkan sedikit bahwa kita sudah melihat bukti nyata beliau sebagai pemimpin di DKI itu sudah banyak sekali keberhasilan. Nah, dan dari berbagai keberhasilan itu jujur yang kita lihat saat ini adalah beliau tuh mencontoh akhlak Rasulullah. Itu yang perlu kita yakini bahwa beliau mampu merangkul seluruh rakyat Indonesia, keadilan untuk seluruh Indonesia, bukan untuk kaum tertentu, gitu lah. Itulah yang beliau selalu tanamkan saat ini adalah akhlak Rasulullah. Bagaimana beliau sebagai pemimpin, bagaimana akhlaknya selalu amanah, jujur, sidik, fatona, bagaimana sikap baiknya pada keluarga, pada masyarakat. Itulah yang membuat kami mungkin banyak keluarga yang sangat berharap agar beliau itu terpilih, gitu kan. Jadi kami yang butuh beliau sebagai pemimpin karena beliau bisa merangkul rakyat kecil dan bisa mensejahterakan UMKM di Indonesia. Dan insya Allah kami sangat yakin atas izin Allah beliau terpilih, UMKM akan sejahtera seluruh Indonesia. Amin. Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu selaku orang-orang UMKM ini, Anies Indonesia Sejahtera ini, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang negatif itu untuk Indonesia ini? Apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Jadi pertama gini guys, UMKM ini kan punya produk, UMKM ini kan punya usaha, UMKM ini juga punya upaya. Nah, usaha, produk dan upaya ini kita sinergikan dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan kita mengatur pangsa pasar mereka. Dan juga kita mengatur train and trainers. Yang ketiga juga kita mengatur agar mereka dapat menembus kalau bisa ekspor. Nah, Anies Baswedan adalah salah satu sosok pemimpin yang mengedepankan kesejahteraan. Nah, salah satu kesejahteraan ini bagaimana ekonomi kecil ini bisa sinergik dan bisa memberikan manfaat bagi salah satu demikian. Jadi ada tambahan? Saya tambahkan lagi. Kami di sini bekerja dengan loyalitas, totalitas, dan dengan kinerja yang benar-benar mumpuni di dalamnya. Jadi kami bekerja bukan karena telinga atau bukan karena ocehan buzzer dan lain sebagainya. Kita tidak ambil pusing itu. Yang kami lakukan adalah kita kerja nyata dengan bukti dan hasil yang memang nyata nantinya. Seperti itu. Mengenai tentang perkataan negatif ataupun mungkin black campaign seperti itu, yang saya sarankan adalah kita jangan terprovokasi, kita jangan terpengaruh. Fokus kita adalah
mensukseskan presiden terpilih, pilihan rakyat, pilihan kita semua, jangan pernah terpengaruh dengan omongan-omongan negatif. Kenapa? Karena itu tujuan mereka. Mereka ingin melemahkan kita. Mereka ingin melemahkan mental kita. Ketika mental kita lemah, gampang digerogoti, gampang diprovokasi, dan gampang dipengaruhi. Nah, itu jadi kita jangan pernah kepengaruh. Biarkan saja mereka berpikir negatif.